Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 17. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku,
mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Renungan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 16. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 17 adalah doa terakhir Yesus sebelum ia pergi ke salib. Ini bukan doa untuk keselamatan dirinya, melainkan doa untuk kita, murid-muridnya dan semua yang percaya kepadanya. Doa ini disebut doa imam besar karena Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Melalui doa ini kita melihat isi hati Yesus, kasih, kesetiaan, dan kerinduan agar umatnya hidup di dalam kehendak Bapa. Mari kita lihat 3 bagian doa Yesus. Yang pertama, doa untuk memuliakan Bapa. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan Engkau. Yesus tahu salib sudah di depan matanya, namun ia menyebut saat itu sebagai saat kemuliaan. Bagi dunia salib adalah kehinaan, tapi bagi Yesus salib adalah puncak kasih dan ketaatan. Ia berkata, aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dan menyelesaikan pekerjaanku. Ayat 4. Kemuliaan sejati bukan diukur dari keberhasilan duniawi, tetapi dari ketaatan dan kesetiaan sampai akhir. Hidup yang memuliakan Allah adalah hidup yang taat dan menyelesaikan panggilannya. Yang kedua, doa untuk murid-muridnya. Yesus berdoa agar murid-muridnya dipelihara, dikuduskan, dan tetap bersatu. Dipelihara dalam nama Bapa, peliharalah mereka dalam namamu supaya mereka menjadi satu. Yesus tahu dunia akan membenci mereka, tetapi ia tidak meminta agar mereka diambil dari dunia, melainkan dilindungi dari yang jahat. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa tantangan, tapi ia menjanjikan perlindungan di tengah tantangan. Dikuduskan oleh firman, kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Kekuatan orang percaya berasal dari firman Tuhan. Tanpa firman kita lemah, dengan firman kita dikuduskan dan dipisahkan bagi Allah. Kekudusan bukan sempurna tanpa salah, tapi hidup yang diarahkan oleh kebenaran. Yang ketiga, doa untuk semua orang yang percaya. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah berdoa untuk kita. Isi doanya luar biasa, supaya kita hidup dalam kesatuan. Supaya mereka semua menjadi satu, ayat 21. Kesatuan bukan keseragaman, melainkan hati yang selaras dalam kasih dan tujuan. Perpecahan melukai hati Tuhan, tetapi kesatuan adalah kesaksian terbesar bagi dunia. Supaya kasih Bapa tinggal di dalam kita. Supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, ayat 26. Kasih Bapa kepada anak kini dicurahkan dalam hati kita. Kita mampu mengasihi karena ia telah dikasihi lebih dahulu. Dunia akan mengenal Kristus melalui kasih yang kita tunjukkan. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini. Yohanes 17 adalah surat cinta Yesus untuk kita. Ia telah berdoa agar kita tetap dalam perlindungan Allah, hidup dalam kekudusan, dan bersatu dalam kasih. Saudaraku, kalau Yesus sudah berdoa untuk kita, maka tidak ada alasan kita untuk takut. Kita hidup bukan karena ketakutan sendiri, tapi karena doa Yesus yang menopang kita setiap hari. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.